Pernahkah Anda menyadari industri kesehatan di Indonesia itu sifatnya adalah reaktif? Kita menunggu sakit, baru diobati. Kita menunggu wabah menyebar, baru vaksin dibuat. Model bisnis ini sudah usang, apalagi di tahun 2026 ini. Jika perusahaan farmasi dan rumah sakit yang beroperasi masih bersifat menunggu, maka perusahaan itu berada di tepi jurang. Saya, Valdino Ben-Hur, hari ini kita akan membedah bagaimana AI bisa mengubah segalanya, termasuk di industri kesehatan. Artificial Intelligence bukan lagi sekedar alat bantu, tapi menjadi jantung di industri kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan. Kita akan melihat bagaimana AI bisa mengubah industri ini secara cepat dan efisien, dan teknologi yang sudah sangat maju. Pertanyaannya, bukan lagi perusahaan Anda, rumah sakit, atau farmasi, atau alat kesehatan menggunakan AI atau tidak. Tapi, apakah bisnis Anda itu masih akan relevan jika kompetitor Anda telah menggunakan AI-nya lebih dulu? Mari kita bicara fakta dan data. Ada istilah di dunia farmasi yang namanya Eroom's Law. Artinya, seiring berjalannya waktu, penemuan obat baru itu akan semakin mahal. Itu adalah cara lama dan tidak efisien. Tapi sekarang aturan mainnya sudah berubah total. Ambil contoh kasus AlphaFold dari DeepMind. Selama 50 tahun, ilmuwan sangat sulit untuk menemukan struktur protein. Tapi AI memecahkan masalah itu dengan cuma hitungan hari. Ini bukan sekedar percepatan, tapi ini merupakan lompatan kuantum. Seperti yang dikatakan oleh Jensen Huang, CEO dari Nvidia, kita sedang memasuki era digital biologi. Biologi kini menjadi ilmu informasi. Artinya apa? Jika itu adalah data, maka AI bisa mempercepat jutaan kali lebih daripada manusia. Perusahaan farmasi top dunia tidak lagi menggunakan cawan Petri untuk melakukan trial and error secara manual. Mereka menggunakan generative AI untuk mensimulasi molekul obat baru di dalam komputer. Hasilnya, proses R&D yang tadinya memakan waktu 5 tahun, kini menjadi 12 bulan saja. Biaya yang dipangkas sebesar 70%. Jika Anda adalah pemimpin di sebuah perusahaan farmasi, maka tanyakan kepada tim R&D Anda, apakah masih menebak-nebak dalam membuat molekul obat baru? Atau perusahaan Anda sudah bisa memprediksi dengan AI? Sekarang kita geser ke alat kesehatan dan diagnosis. Salah satu referensi terbaik untuk ini adalah dari buku Deep Medicine, karya Dr. Eric Topol. Beliau mengatakan sesuatu yang sangat fundamental. Dulu, akurasi diagnosis itu sangat bergantung oleh mata radiolog. Nah, karena itu, jika dokter lelah atau matanya sudah ngantuk dan tidak fokus, maka risiko dari human error akan naik. Sekarang, AI image recognition itu tidak pernah lelah. Di AI Connex, kami melihat bahwa alat kesehatan bukan lagi sekedar hardware. Bayangkan, alat USG portable bisa mendeteksi kelainan jantung pada janin secara otomatis. Bahkan, alat pacu jantung sekarang itu tidak hanya membantu untuk memacu jantung saja, tetapi bisa mengirimkan data prediktif ke cloud dan bisa memberi peringatan 2 minggu sebelum serangan jantung terjadi. Ini adalah pergeseran dari diagnostik ke prognostik. Bagi produsen alat kesehatan, jika produk Anda tidak memiliki komponen AI di dalamnya, maka produk Anda adalah produk dari besi tua untuk pasar di masa depan. Tapi, perubahan ini bukan sekedar soal sains canggih, tapi ini soal bisnis. Ini soal bottom line. Terkadang, stok obat menjadi kadaluarsa dan antrian pasien yang tidak efisien, serta jadwal operasi yang bentrok. Disinilah peran AI menjadi sistem integrator. AI tidak hanya sekedar mendiagnosis pasien, tapi juga mendiagnosis sistem efisiensi, keuangan, dan manajemen dari stok dan alat kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi AI bisa sangat bagus untuk kesehatan bisnis Anda. Dengan prediktif analitik, maka perusahaan rumah sakit bisa memprediksi lonjakan dari pasien flu 2 minggu sebelum hujan. Sehingga stok obat dan jadwal dari dokter serta perawat itu bisa disiapkan dengan baik. Tidak ada lagi overstock atau stock out. Di AI Connex, kami bisa melihat bagaimana AI membantu bisnis secara operasional dan mengotomisasi hal-hal yang membosankan seperti administratif, financial,
supply chain, inventaris, sehingga human capital bisa lebih fokus kepada pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan oleh AI atau mesin, yaitu empati dan sentuhan manusia. Maka rumah sakit bisa sangat efisien dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya, khususnya untuk owner, C-level, atau manajer di perusahaan farmasi, di perusahaan rumah sakit, ataupun di alat kesehatan. Perubahan yang saya jelaskan bukan merupakan sebuah fiksi ilmiah di tahun 2050. Itu terjadi hari ini, sejak video ini ditonton. Karena di zaman sekarang, semua industri, termasuk industri rumah sakit, farmasi, maupun alat kesehatan, sedang mengalami riset global. Pemain lama itu bisa tumbang oleh pemain baru yang lebih lincah, lebih efisien, lebih memiliki teknologi yang canggih, dan juga yang berbasis data. Pertanyaannya, apakah Anda yang berada di industri rumah sakit, farmasi, dan alat kesehatan bisa membawa perusahaan Anda untuk menang dalam gelombang ini? Nah, di AI Connect, kami bukan hanya berbicara soal teori, tapi kami bisa membantu bisnis Anda yang menggunakan sistem AI yang kami buat untuk memastikan bisnis Anda bisa melewati gelombang transformasi AI. Kami bisa membuat dan membangun infrastruktur AI untuk bisnis Anda. Masa depan kesehatan adalah presisi, prediktif, dan juga percepatan secara teknologi. Pastikan Anda adalah juara di industri kesehatan.